Oke, sahabat-sahabat Garuda, dimanapun kalian berada, semoga tetap sehat selalu. Ada sebuah video yang sangat menarik, ada sebuah video yang mari kita bahas bersama dan kita simak bersama. Dan sahabat-sahabat Garuda, karena kita sebagai para pemain ke-12, supporter yang memang sudah rindu, sudah kadung cinta kepada timnas Indonesia, mulai ada perdramaan antar pengamat yang katanya adalah paling ngerti bola, paling tahu bola. Toh pada akhirnya sahabat-sahabat Garuda, kalian pasti tahu kan itu siapa. Dan kalau nggak tahu silakan di komen. Sahabat-sahabat Garuda, biar gak salah paham, mari kita simak bersama. Dan tanggapan kalian silakan ditulis di kolom komentar. Ada udah rame hashtag Indra Safri out. Pelatih out, pemain dicoret, itu semua udah jadi makanannya sehari-hari pelaku sepak bola lah. Jadi kalau buat saya tagar tersebut kita lihat saja nanti waktu yang membuktikan. Kita biarkan juga tim yang ada untuk membuktikan. Kalau memang tidak layak untuk dipertahankan, berarti mungkin tagar tersebut harus dibenarkan. Nah, tapi orang lupa bahwa biasanya kalau event-event kelompok umur nih usia muda itu by turnamen kan. Artinya sukses tidak sukses selesai tugasnya pelatihnya. Nanti apakah akan diperpanjang atau diteruskan atau diganti pelatih lain. Sebenarnya nggak perlu disuruh mundur. Betul. Karena setelah turnamen ini mau sukses, mau gagal, pasti selesai tugasnya, iya kan? Tinggal apakah turnamen berikutnya diganti atau tidak. Betul, ya kan? betul. Dan kalau mimpi kita kan bisa lolos sampai semifinal, Mas. Betul. Dengan kekalahan 0-3 ini, kalau saya sih secara objektif gitu mengatakan bahwa sejatinya mimpi kita terlalu tinggi sampai semifinal, tapi ya nggak apa-apa lah kalau itu sebagai motivasi gitu. Karena sejatinya kita kalau dari level U20 itu ya masih ada di sana negara-negara seperti Korea, Jepang, ya kan, betul. Irak, Iran, Uzbekistan gitu kan. Mimpi kita terlalu tinggi, tapi nggak apa-apa lah. Gantungkan mimpi setinggi langit kan orang bercita-cita. Tapi ada potensi nggak, Mas? Bisa saja. Bisa saja. Walaupun udah kalah 0-3. Walaupun sudah kalah 0-3, ya banyak cerita. Bahkan juara dunia sekalipun, udah ada 2 tuh contohnya juara dunia kalah di pertandingan pertama, tapi akhirnya juara ya. Spanyol kan 2010, Argentina yang Piala Dunia lalu. Iya, kalah sama Arab. Betul. Tapi memang kalau buat saya kepingin fokus di perbaikan per pertandingannya aja lah. Nanti dulu lah soal semifinal ataupun itu. Yang penting sebagai fans daripada timnas Indonesia, karena ya kita ini negara kita, saya hanya pengen melihat di pertandingan berikut itu semuanya tuh bisa diperbaiki. Nggak ada lagi yang meleng soal penjaga dan apa ini. Semua koordinasi komunikasi terperbaiki. Itu saya udah puas. Hasil nanti kita lihat. Semuanya salah Sinteyong. Ya, semua ini adalah kesalahan daripada Sinteyong. Ya, gara-gara Sinteyong kita punya ekspektasi yang cukup tinggi terhadap timnas Indonesia. Yang awalnya kita nggak punya ekspektasi, kita sekarang bisa berekspektasi cukup tinggi baik di kelompok umur maupun senior. Gara-gara Sinteyong seolah-olah kita tidak percaya dibantai Iran. Karena di masa Sinteyong kita tidak pernah dibantai Iran di kelompok umur. Tapi sekarang gara-gara Sinteyong kita kaget kenapa timnas kita bisa dibantai. Kenapa timnas kita bisa dibantai? Semua salah Sinteyong. Ya, gara-gara Sinteyong kita semua berekspektasi lolos Piala Dunia. Timnas U20 bisa lolos Piala Dunia. Cuman gara-gara Sinteyong, teman-teman. Semua salah Sinteyong. Coba Sinteyong nggak bisa menang ya. Coba, pasti kita semua nggak ada ekspektasi tinggi. Ini gara-gara Sinteyong. Makanya kita punya ekspektasi yang cukup tinggi. Semua salah Sinteyong. Ya, gara-gara Sinteyong kita berekspektasi kalau kita bisa berada di posisi pertama grup ya. Dan lolos ke fase selanjutnya Piala Asia. Gara-gara Sinteyong. Sinteyong harus bertanggung jawab ini. Gara-gara dia ekspektasi kita menjadi tinggi, teman-teman. Ya, gara-gara Sinteyong juga kita mengkritik pemain, teman-teman. Pemain kita nggak tampil habis-habisan. Kita kritik Indra Safri. Kita kritik Coach Justin. Gara-gara Sinteyong. Padahal ini betul ini. Kata Coach Justin ya, kebobolan 3 gol dari bola atas. Salah siapa? Bukan salah pelatih. Tapi gara-gara Sinteyong ini. Ekspektasi kita menjadi tinggi, teman-teman. Gara-gara Sinteyong inilah. Ya, gara-gara Sinteyong berhasil bawa kita ke round 3. Kemudian lolos 16 besar Piala Asia.
lalu lolos ke Piala Asia melalui kualifikasi, kemudian lolos Piala Asia U20, dan kita dapat 4 poin saat itu. Dan kita cuma kalah sama sang juara dan runner up ya, di Piala Asia U20 tahun sebelumnya. Kemudian kita lolos Piala Asia U23, semifinal Piala Asia U23, lolos Piala Asia otomatis, pertama kalinya main di round 3. Gara-gara Sinteyong, ekspektasi kita begitu tinggi. Padahal sebelumnya kan kita cuman, mimpi kita AFF teman-teman. Mimpi kita cuman AFF. Kita cuman pernah berharap menjadi Piala AFF teman-teman. Jadi semua salah Sinteyong. Ya. Saya katakan sekali lagi, semua salah Sinteyong. Coach Indra Safri nggak salah. Coach Indra Safri tidak salah, teman-teman. Karena Coach Indra Safri adalah pelatih yang mampu membawa kita menjuarai Piala AFF U20. Nggak salah, beliau sangat berjasa. Coach Indra sangat berjasa, karena Coach Indra udah bawa piala ke Indonesia. Sinteyong nggak bawa apa-apa, gara-gara dia ekspektasi kita menjadi tinggi, teman-teman. Tapi gimana nih menurut kalian? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Let's go! Kemarin timnas kalah 3-0 lawan Iran. Kata orang ini bukan salah pelatih. Nah malam ini lawan Uzbekistan, kalau Indonesia kalah pasti kata orang ini juga bukan salah pelatih. Wajar dia ngomong gitu. Dia kan pelatih futsal, mana mengerti soal sepak bola. 2023 Piala Asia U20, timnas Indonesia masih dilatih Sinteyong. Ingat nggak? Kita lawan Uzbekistan, di sini ada Kusanov. Coba lihat nomor 3. Kusanov yang sekarang main di Manchester City. Kita bisa imbang 0-0. Padahal waktu itu Uzbekistan jadi juara, dan satu-satunya tim yang tidak dia bisa kalahkan adalah Indonesia. Padahal coba kalian lihat skuad yang dibawa oleh Sinteyong. Ferrari, Robby Darwish, Kakang Rudianto, Zultan Zaki, Lord Hoki Caraka, dan Lord Arkan Kakak. Bahkan ada si spesialis kartu merah, Hugo Samir. Full lokal kan, tapi bisa menahan imbang Uzbekistan. Kenapa bisa? Karena pelatih. Jadi kalau timnas kalah itu bukan salah pelatih. Itu adalah narasi yang menyesatkan. Ngawur. Jadi kalau nanti malam Indonesia kalah lawan Uzbekistan, itu salah pelatih. Pelatih harus bertanggung jawab. Sudah dikasih kebebasan memilih pemain, sudah dikasih TC ke luar negeri. Nggak ada berhasilnya, berarti salah pelatih. Salam dimati. Artinya ini adalah tugas dari para pelatih. Kan bukan satu pelatihnya. Ada Indra Safri, ada Kurniawan, ada juga Bima Sakti, dan kalau nggak salah nih saya lupa, Eko Purjanto kalau nggak salah ya. Saat lagi pelatihnya lupa saya. Nah artinya ini ada banyak pelatih. Masa sih nggak bisa kasih arahan kepada para pemain? Sekali udah kemasukan gol umpan silang, coba jaga umpan silang lagi. Dan itu golnya dari para pemain Iran bukan mereka berdiri diam gini terus bola datang mereka sundul. Enggak. Tapi mereka melakukan pergerakan. Baru kemudian mereka menyundul bola. Sedangkan para pemain timnas Indonesia U20 itu tidak bisa bahkan dari corner itu melompat lebih dulu atau pada timing yang pas untuk mengantisipasi bola itu yang masuk. Ya gimana caranya mau bisa mengatasi umpan-umpan silang? Gol yang kedua juga sama kan seperti itu, bola masuk pemainnya dikasih tendangan salto. Nggak ada tekanan yang diberikan oleh para pemain timnas Indonesia U20. Gol ketiga sama, umpan ke tiang jauh. Pemain Iran itu juga melakukan pergerakan. Dia nggak berdiri di sandul, dia melakukan pergerakan. Baru dia dapat itu bola, dia sundul. Kenapa nggak ada antisipasi setelah kemasukan di menit ke-5? Harusnya kan ada antisipasi dong. Itu kan sudah turun minum. Harusnya kan dijelaskan dong kepada para pemain. Cuman kadang-kadang kalau saya terlalu kritis, nah banyak juga nanti yang tersinggung. Jadi repot juga nih bagi saya. Padahal saya tuh ngelihat pertandingan semalam tuh saya kecewa banget. Kenapa sih para pemain kita kok gak bisa main bola sih? Ini kan pemain-pemain profesional. Walaupun mereka tidak mendapatkan menit bermain yang cukup. Tapi ini adalah pemain-pemain pro. Masa gak bisa kontrol bola kemudian coba memberikan bola ke depan? Ya karena mungkin mereka juga kebingungan apa yang perlu mereka lakukan. Karena mereka seharusnya diberitahu kelemahan dari tim lawan. Sehingga mereka tahu dari mana mereka harus menyerang. Nah itulah yang dilakukan oleh para pemain Iran. Dan para pemain Iran itu dalam transisi cepat. Para pemain timnas Indonesia U20 beberapa kali, 3 atau 4 kali itu mendapatkan momen untuk transisi. Tapi lagi-lagi gak bisa memberikan umpan dengan cara yang tepat ke rekan yang sudah melakukan pergerakan. Kadang-kadang rekan yang melakukan pergerakan itu sedikit lamban. Tapi kan ini adalah pertandingan pertama. Yang saya harapkan dengan kekalahan ini akan ada evaluasi dari Indra Safri kepada para pemain. Kok bisa melakukan 3 kesalahan koordinasi lah pada saat umpan silang itu masuk kan? Iqbal itu membelakangi loh pemain Iran pada saat dia mencetak gol pertama. Kok bisa seperti itu? Dia kan defender di tengah itu. Dan mainnya juga dengan formasi 4-3-3. Artinya Donitri dan Buffon itu bermain lebih ke belakang.
Pada saat Donitri dan Buffon di babak pertama ya, kalau babak kedua mereka sudah main sedikit tinggi. Di babak pertama bermain sedikit rendah, ya sulit bagi mereka untuk bisa ikut terlibat dalam proses transisi karena mereka harus memulai serangan itu dari belakang. Donitri bahkan sekali bagus juga tuh, dia melakukan haluan di dalam kotak penalti. Ini pemain yang bagus. Jadi memang saya mengatakan tadi mayoritas para pemain yang berada di dalam skuad ini tidak memenuhi standar level Asia, tapi ada beberapa pemain yang memang main. Makan kedudukan, sebuah hasil yang cukup baik ya bagi Indonesia, bahkan sangat apik bagaimana gol yang dicetak oleh Jens Ravens kerjasama dengan Marcelinus. Kalau kita lihat overall, Pevovi gimana? Pevovi di babak pertama sangat berbeda ya ketika menghadapi Iran ya. Beda banget, kelihatan determinasinya, secara taktikal juga terjadi perubahan. Nyaman ada ya mainnya. supporting juga dari Iya. lini kedua di saat bertahan maupun menyerang. Ini yang dibutuhkan sebenarnya. Kita tahu sebenarnya Uzbekistan ini ya, kemarin di U17 Piala Dunia, ini sempat mengenahan seri Spanyol 2-2. Jadi ini bukan tim yang kaleng-kaleng sebenarnya. Dan kita bisa nahan imbang 1-1 di babak pertama dengan peluang kita yang sebenarnya jauh lebih menyeramkan sebenarnya dibanding Uzbekistan. Ada asa buat kita dapetin poin. Ada di harapan pertandingan buat ini. Indonesia. Gue lihat sih permainannya much better, kemudian lebih nyaman. Ada PD-nya juga meningkat, nggak ada rasa grogi gimana gitu kan. Gimana Bung Harpa melihat di babak pertama tadi Indonesia? Menyenangkan, Menyenangkan. menghibur, terus juga bikin kita semangat juga siaran. Iya. Terus kemudian juga secara individu juga mereka mengeluarkan apa yang mereka punya, memberikan apa yang mereka punya, mulai dari kiper. Hirkam tadi ada 1 atau 2 ya save. Dua save ya. Ya? 2 save, simple save tapi itu penting, perlu juga karena dia perlu posisi yang bagus. Oke. Back-backnya juga kita lihat tadi Iqbal melakukan 2 kali clearance kalau nggak salah. Ya. Kadek ya oke lah, secara tim oke, pemain belakang mereka. Back sayapnya berfungsi dengan baik, menjaga keseimbangan. Tadi kita lihat bagaimana Donitri ngepres ketika ada bilap serangan dari lawan, sehingga memudahkan juga bola bukan memudahkan, menyulitkan bola untuk masuk ke tengah. Tony Firmansyah secara individu juga tadi bermain sangat bagus, umpan-umpannya. Iya. Jens Raven clinical, ini yang kita tunggu-tunggu. Ada supply bola juga dari Marcelinus tadi, Ragil juga. Pokoknya semuanya mainnya enak deh, bagus. Jadi yang gue bilang, kalau lu udah main kayak gini, kalau gue nggak peduli hasil akhir. Oke. Gitu. Hasil akhir nggak peduli. Oke, good. Nah, sekarang kita ngebahas 3 pemain yang jadi starter pada hari ini. Evandra dengan usia sangat muda. Iya. Kemudian Marcelinus di depan. Gokil ya. Tadi berapa kali penetrasinya, gocek-goceknya gokil. Marcelinus dan juga Seva ya. Gimana melihat 3 pemain tadi? Bentar. Komentator jangan standar ganda, cari aman. Ya. Gue mesti ngapain? Mesti gue hina? Hah? Mesti gue, kalau emang bagus ya bagus lah. Kita harus ngapain? Iya. Ya emang bagus gitu. Ya gua rasa semua nggak perlu gua lah, orang juga tahu kok. Itu tadi kita main enak, dan dengan catatan Uzbekistan ini di atas kita loh sebenarnya. Iya, juara bertahan loh. Iya, juara bertahan. Iya. Jadi enggak lah, emang bagus. Tapi pertanyaan lo apa tadi gue lupa. 3 pemain yang 3 pemain bertanding di Marcelinus, Evandra, sama satu lagi Seva. Iya. Semuanya main sangat bagus menurut gua. Yang paling penting adalah mereka bukan hanya bermain secara individu menonjol. Mungkin agak menonjol Marcelinus secara individu. Yes. Tapi di other Evandra dan Fava menurut gua main secara tim mereka oke banget. Oke. Itu ciri khas kalau sebuah tim main secara tim itu kompak adalah ya nggak terlalu banyak yang ada yang menonjol 1-2 kita lihat tadi. Tapi secara tim kita lihat berfungsi dengan baik kan, menyekat pertahanan kita dengan baik, kemudian menyerang juga ikut. Terus final passnya di sepertiga akhir juga jalan semua. Itu yang gue bilang ya secara tim kita bekerja dengan baik. Ya memang ada 1-2 yang menonjol, finishing Jens Raven, Marcelinus beberapa kali merepotkan di belakang ada kombinasi yang menurut gue perfect. Dan gue rasa kalau di ruang ganti sekarang ini yang lebih cerewet ini adalah ruang gantinya Uzbekistan. Karena mereka kan yang merasa loh kok kita seharusnya bisa lebih nih, tapi enggak. Nah Indonesia tinggal memaintain aja nih peran dari Indra Safri yang mungkin entah apa yang dilakukan sudah bagus pre-match. Nah sekarang masih ada 45 menit yang penting untuk menjaga pemain itu jangan merasa mereka udah selesai. Nah itu dia peran pelatih. Jangan belum selesai. Kalau boleh dibilang ada PR nggak sih di babak pertama yang jangan terjadi di babak kedua? Ya PR-nya hanya mempertahankan yang di babak pertama itu. Karena kalau 1-2 ada miss wajar lah. Itu sangat normal, mau siapa juga nggak ada yang sempurna main selama 90 menit. Tapi kan bagaimana pada akhirnya lu bisa mendeliver satu hasil secara maksimal. Kalau buat gua Indonesia ini cukup maksimal lah bermain satu sama, dan penting tadi ketika kita ketinggalan kita langsung bisa balas gol cepat, itu penting. Itu ya. Itu penting. Gua juga kaget tuh.
Buset, Marcelinus gokil. 2M kalau di depan disatuin ngeri juga ini. Marcelino sama Marcelinus. Iya, boleh juga. Kuncinya tinggal di pergantian pemain sih. Kalau kita ngeliat di bench sih Sebenarnya juga ada beberapa pemain yang pemanasan ya. Udah ada Sultan Zaki tadi, terus Arliansyah juga terlihat ngelakuin pemanasan. Jadi tinggal gimana tadi kata Bung Harpa, maintain energi yang ada di babak pertama untuk sampai closing pertandingan ini. Karena sebenarnya kita udah ngelakuin hal yang bagus banget. Tinggal bagaimana nantinya mungkin bisa mencuri 1 gol lagi untuk dapetin 3 poin. Amin. Karena kita punya kecepatan. Arliansyah, gue tahu banget kenapa Arliansyah disimpan dulu. Karena dia punya kecepatan untuk bisa ngelakuin penetrasi di babak kedua. Barber Jardim juga untuk memberikan energi nantinya. Bisa menggantikan Evandra mungkin ataupun Tony Firmansyah yang kita ngelihat dari tadi di babak pertama mainnya bagus banget. Mereka menjadi jembatan dari lini pertahanan ke lini penyerangan, dan ini golnya kalau kita lihat, teman-teman bisa lihat, kolong bro, juara bertahan bro, terus di ujung tiang 2. Dan lihat nggak, Jens Raven tuh nggak ngeliat ke arah gawang, dia udah tahu apa yang mau dilakukan. Placing. Insting kalau itu udah. Jadi dia ya memang insting, udah tahu gitu, gue harus gerak ke kanan, langsung dapat bola sambar udah. Gue ngulang lagi nih, setelah Jens Raven nyetak gol, ada yang mengatakan naik ke senior. Tadi sempat kita bahas gimana Bung Harpa dengan penampilan bapaknya bilang tahan dulu ya. Ya, you never know ya dalam sepak bola, apapun bisa terjadi. Ada 30 berapa hari lagi ya? Sekarang tanggal berapa sih? Tanggal 16. Bulan ini kan sampai 28. Ya, mungkin ada sekitar 32 hari lagi bagi Patrick Levertenko untuk mungkin menimbang-nimbang. Ya, tapi bukan berarti nepotisme ya, karena bapaknya Jens temennya dia. Tapi kalau kita lihat kan, dia bisa salah satu yang dipertimbangkan lah, gitu. Karena saingan dia kan kalau kita lihat head to head-nya kan dengan Hoki Caraka dan Ramadan Sananta. Ramadan Sananta dalam beberapa pertandingan memang seiring dengan naiknya juga Persis Solo di Liga 1 ya, kita nggak tahu. Tapi again ini kembali ke pelatih. Tapi gue yakin 1 triliun % Jens Raven paling nggak masuk radar lah. Mungkin nggak di ring 1, mungkin di ring 2. Ya pastilah dia timbang-timbang juga nih gimana ya menurut dia. Mungkin tadinya nggak terlalu bold. Tapi kalau dilihat mungkin dia di turnamen ini dia he can do something, mungkin agak lebih masuk lagi. Nah, tergantung juga nanti Hoki Caraka nih sama Ramadan Sananta dalam 4 pekan ini gimana. Kalau dia flop lagi, tiba-tiba Jens Raven di turnamen ini misalnya babak kedua dia bisa jadi penentu. Ya White bisa jadi masuk gitu. Tapi gua rasa dia masuk dalam satu coverage lah. Di line up-nya ada beberapa nih, kayak Alfriansyah punya kecepatan, Welber punya visi. Mungkin dia nggak 100% fit, kita nggak tahu. Artinya menit 46 jalan terus sambil lihat-lihat nih. Biasalah magic time 66.5 mungkin dilihat. Kira-kira ada yang udah mulai boyok nggak nih? Nah, kalau ada mungkin diganti atau mungkin ada yang agak sedikit turun performanya baru diganti. Tapi kalau enggak, bukan tidak mungkin sampai menit 70 sampai 80 kalau memang mereka masih perform dan steady, bukan tidak mungkin mereka akan tetap dipasang terus dengan formasi yang sama gitu. Kita akan lihat bagaimana strategi nanti di babak kedua, tapi yang jelas nggak keluar ya. Kayak level fatigue nih kayaknya, kecapean juga, di marking juga udah kebaca, jadi ya harus up lagi lah. Tadi ada yang nanya Bung Harpa nanti gimana? Gimana nih? Tahu nanti peluang nanti kalau ini kalah ya udah kalau kalah ya masuk kotak lah. Masuk kotak udah. Intinya mau jadi juru kunci atau enggak itu doang. Iya, lawannya aman ntar terakhir penentuan harga diri tersisa. Kalaupun masih dianggap ya. Nah, ini kalah aja harus tanggung jawab dah pokoknya deh. Evaluasi. Ayo. Ambil crossing. Pojok. Ayo guys. Ini harus ada gol sebelum menit 85 kalau kita masih mau ya sedikit berharap lah. Betul. Kalau bisa sekarang gol nggak bisa nyebut. Nggak tahu dia sengaja. Indra sapi gue. Gak ya jebret timnya. Bisa diulang. Ayo. Buset, nggak mungkin lewat lah itu. Temen yang lagi di pressing. Nah, lu lihat kayak gitu. Jens Raven ketika dia menyamping itu ada 3 orang yang ngelilingin dia. Lu jangan oper ke dia. Itu dia Alliansyah. Aduh, masang. Ya maaf ya, itu kan intelijensia juga ya. Bener, setuju. Tapi katanya seleksi termasuk intelijensia aja di sini. Nah, berarti yang latihnya nih asik. Itu loh bro, halus, kasar, halus. Karena katanya ada pepatah mengatakan 1000 kambing dipimpin 1 singa itu tetap jadi satu kekuatan yang hebat. Iya, jadi walaupun ini biasa-biasa aja, tapi kalau yang ngelitnya hebat, pasti jadi sekumpulan orang hebat juga. Bukan baik lagi. Kalian nih. Tapi kalau saran gue jangan hujat pemain. Itu aja udah. Terus dipuji-puji di babak pertama 1-1. Tapi babak pertama mainnya bagus banget. Panik beda, semangat, efektif, tenang.
Babak kedua awal-awal Tadi kita ngomongin apa sih? Instruksi di ruang ganti kondusif gitu ya. Iya. Ih, ngomongin apa di ruang ganti sampai kebobolannya sama. Gitu. Hah. Pasti udah dibaca. Peluang. Oke, sahabat-sahabat Garuda Fan, saya rasa cukup statement barusan. Jadi bagaimana tanggapan kalian? Silahkan ditulis di kolom komentar. Dan jangan lupa like dan subscribe channel ini agar kalian tidak ketinggalan informasi penting khususnya Timnas Indonesia. Salam sepak bola keren, salam sepak bola bersih. Bersama Bapak Erick Thohir, Timnas Garuda Jaya. Bersama saya, salam olahraga. Kita Garuda.